Halo semuanya, jadi kali ini aku pengen sharing-sharing cerita tentang gendongan bayi. Jadi sekarang baby aku udah 5 bulan dan aku punya beberapa gendongan dan aku pengen nge-review buat kalian semua tentang gendongan bayi. Salah satunya yang aku pakai saat ini yaitu Ergo Baby. Jadi sebelumnya aku pengen cerita dulu gimana proses aku cari gendongan, karena di UK ini aku punya baby anak pertama ya, dan gak ada yang bantuin sama sekali, cuman aku sama suami aja di rumah. Jadi aku pikir aku harus punya gendongan nih untuk kegiatan sehari-hari aku, utamanya di dalam rumah. Dan karena ini anak pertama, jadi aku benar-benar have no clue jenis gendongan apa aja sih yang ada di pasaran sekarang, kecuali gendongan jarik ya, karena di Indonesia dulu juga gendongan jarik yang paling umum, dan aku lihat kakak perempuanku pakai gendongan itu. Cuman sekarang karena lebih beragam pilihannya, ada yang praktis semacam Ergo Baby yang bisa hadap depan dan hadap ibunya. Menurut aku itu juga memberikan para ibu-ibu itu banyak pilihan ya. Jadi akhirnya aku mulai searching tuh apa aja sih yang ada selain Ergo Baby, karena aku cuman tahu Ergo Baby. Dan ternyata setelah aku lihat di Google itu ternyata ada banyak banget merek gendongan bayi, atau di sini biasa disebutnya baby wrapping ya. Akhirnya aku mulai pencarian dari Ergo Baby karena itu salah satu brand ternama, dan aku lihat dia juga sudah tersertifikasi aman untuk bayi, khususnya sejak dia newborn. Tapi ini setelah aku pelajari Ergo Baby itu ternyata jenisnya ada banyak banget, dan aku lumayan overwhelmed gitu dengan informasinya, karena dia gendongannya nggak cuma satu. Dan setelah aku cek di websitenya itu ada 9 jenis gendongan. Kalau kalian cek ke websitenya, ini aku lagi buka juga, ada tipe Heirloom, ada Omni Breeze, Omni Dream, Omni 360, Omni 360 yang cotton, Embrace, terus 360 aja, ada yang Adapt, sama Aura Wrap. Kalau bisa aku simpulkan sih, basicnya tuh cuman ada satu, yang gendongan yang Omni itu. Cuman semakin kesini dia makin banyak variasi. Jadi ada yang tipe Aura Wrap, kayak Aura Wrap itu jadi dia kain selendang kayak jari gitu, terus dia harus ngelilitin sendiri. Terus ada yang tipe Embrace, itu yang sejak bayi umur 1 tahun bayi umur 0 bulan sampai 1 tahun. Nanti kalian kalau pengen tahu yang lebih jelas bisa lihat di websitenya Ergo Baby. Di situ lengkap banget di menu yang baby carrier. Nah, karena aku pengennya punya gendongan yang cukup overlast ya, minimal dari sejak dia bayi sampai 3 tahun lah, biar nggak usah ganti-ganti kan, jadi spend money di awal gitu. Akhirnya aku mengerucutkan pilihan ke Omni 360. Sebenarnya aku bingung apa sih bedanya 360 sama Omni 360 gitu ya. Ternyata untuk memudahkan kalian memahami, jadi yang paling lengkap dari 9 versi itu namanya Omni 360. Artinya apa? Omni 360 ini bisa dipakai sejak anak umur 0 bulan sampai berapa tahun ya? Aku kurang tahu berapa tahun, kalau nggak salah sampai sekitar berat badannya sekitar 30 atau 25 kilo gitu ya. Jadi Omni 360 ini yang paling lengkap, bener banget. Jadi setelah aku cek, ini tuh bisa 4 posisi. Hadap ibu di dekapan ibu, hadap keluar, terus di belakang, dan juga samping gitu. Sebelumnya aku pernah punya yang tipe 360 aja, dan itu kalau newborn dia harus pakai insert. Jadi insert itu sejenis kayak bantalan khusus buat newborn yang bisa kita pasang di Ergo Baby-nya. Nah, tapi kalau kita punya yang 360, kita nggak usah pakai insert tuh, kita bisa langsung pakai. Nah, karena aku
aku butuh Ergo Baby ini untuk keluar gitu ya, untuk aku bawa kemana-mana, dan itu insertnya cukup makan tempat gitu, jadi dia tuh kayak bantal gitu kan. Udah Ergo Baby-nya kan cukup bulky ya, terus insertnya tuh juga lumayan gede gitu. Jadi akhirnya aku pikir kok ribet ya, akhirnya aku jual lah yang 360 itu, dan aku pindah beli yang tipe Omni 360. Oke, jadi sekarang aku mau review nih yang Omni 360. Omni 360 itu juga ada beberapa tipe. Yang paling baru itu tipe yang air mesh, yang sebelumnya tipe cotton. Jadi itu tipe kainnya ya. Jadi kalau kain yang cotton itu dia nggak begitu breathable. Kalau yang mesh dia lebih kayak kasa gitu. Jadi sirkulasi air saat sirkulasi udara maksudnya saat kita menggendong bayi itu lebih nggak sumuk lah intinya ya. Jadi bayi itu lebih nyaman, apalagi kalau udaranya lagi panas. Di Indonesia kan lebih sering panas, atau summer kalau waktu di UK gitu. Jadi aku memutuskan untuk beli yang air mesh karena selain dia breathable juga nyaman untuk bayi, dan kelihatannya kalau dicuci berulang kali dia nggak gampang pudar warnanya. Dan untuk harganya memang lumayan pricey. Kalau Ergo Baby sekitar 2 juta ya. Tapi aku lihat di Shopee juga banyak yang KW gitu, dan harganya lumayan terjangkau. Tapi aku nggak bisa bandingkan gimana perbedaan yang asli sama yang KW. Karena kalau di sini kayaknya nggak ada yang jual yang KW. Kalau di UK akhirnya beli yang asli. Tetapi di UK ini ada aplikasi second hand gitu. Kalau di Indonesia mungkin mirip kayak Carousel kalau kalian pernah dengar. Di sini ada aplikasi namanya Vinted. Di situ aplikasi untuk jual beli barang-barang second gitu. Akhirnya aku nemu di situ. Itu untuk yang tipe yang 360 ku yang pertama dulu aku nemu di situ, dan dapat harganya miring banget, bisa sampai 70% dari harga asli. Nah, setelah itu aku jual kan, terus aku beli yang tipe Omni 360, dan aku juga dapatnya second itu di Facebook, di marketplace, dan itu still deal banget buat aku karena aku cuma dapat harga 20 pound, which is itu sekitar 400.000, dan itu masih bagus banget. Dikirim plus ongkirnya 5 pound, jadi sekitar 25 pound. Kalau aslinya di sini bisa sampai 150 gitu. Dan aku pastikan ke orangnya kalau semua kondisinya masih bagus. Dan ini dia gendongan aku. Warnanya marun. Gak bisa pilih warna ya, kalau bisa pilih warna sih aku pilih warna hitam yang netral aja, tapi karena yang dia jual warna ini ya udahlah, nggak apa-apa, ini bisa buat cewek dan cowok. Nah, ini tipe yang air mesh itu jadi kayak kasa gitu, ini breathable, tapi ini nggak main-main ya, ini tebel banget. Ini juga ininya, jadi kalau kita pakai di udara yang panas itu babynya nggak kepanasan karena sirkulasi udaranya bagus, bisa masuk sini. Ini dia. Ada logonya Ergo Baby di sini, dan di setiap buckle-nya pasti ada tulisan Ergo Baby kayak gini. Mungkin ini bisa jadi cirinya dia asli atau enggak ya, mungkin kalian bisa bandingin sama yang beli di yang KW-KW itu. Ini juga ada Ergo Baby-nya. Karena tipe air mesh ini termasuk tipe yang baru, dan kalau tipe yang cotton yang lama dia belum ada slide-nya kayak gini. Jadi ini ada slide-nya. Kalau yang cotton itu dia pakai button ya, jadi pakai apa ini, kancing. Nanti aku jelasin ada apa aja fiturnya ini. Oke, jadi aku mau jelasin tipe 360 Ergo Baby yang air mesh. Pertama dari depan ya, ini di dalam sini ada hoodie untuk melindungi anak babynya saat kita gendong, dan kalau hujan atau kepanasan itu kita bisa keluarin ini, nanti kita bisa klip di sini. Ini sangat berguna banget. Jadi kita nggak akan kehilangan karena dia attach di sini, dijahit di dalam sini. Habis itu ada slide-nya ini fitur yang aku suka ya dari
Hermes ini yang baru dibanding yang cotton ya. Kalau cotton kan harus dibuka dulu kayak button kayak gini, ada dua di atas sama di bawah. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya slide ini? Jadi fungsi slide ini kita bisa turunin ke bawah gini. Ini kuat banget ya, jadi harus tangan dua gitu. Pokoknya ntar kita bisa turunin ke bawah gitu. Fungsinya yaitu saat kita mau gendong baby hadap depan atau hadap belakang, kita bisa sesuaikan. Ini sudah ada instruksinya di belakang sini. Jadi kalau mau babynya hadap belakang, hadap mami, itu slide-nya di atas. Tapi kalau kita mau babynya hadap depan, to see the word, slide-nya diturunin ke bawah kayak gini. Jadi kalian nggak usah khawatir, di belakangnya sini ada instruksinya dan ada instruksi untuk membuka dan menutup buckle-nya ini. Jadi to open the buckle, squeeze and lift gitu. Itu fungsinya slide-nya ini ya. Kalau aku sih belum sering taruh baby hadap ke luar, jadi lebih sering dekep aku, jadi ke sini. Tapi kalau kalian pengen babynya hadap luar, tinggal slide aja ke bawah sini, gampang banget. Dan di slide-nya kuat banget ya, harus pakai tangan dua. Terus fitur yang selanjutnya yang aku suka dari Omni 360 itu ini dia. Jadi ini ada 3 warna ya di sini. Ada biru, kuning dan merah. Ini fungsinya untuk apa sih ini? Jadi ini menyesuaikan dengan berat badan bayi. Kalau bayinya tipe newborn, jadi di sini juga ada instruksinya ya. Jadi kalau anaknya masih dari bawah dulu 50 cm, which is newborn ya, newborn kan rata-rata 50 cm ya, itu kalian harus taruh ini velcro-nya ini di kotak bagian merah. Nah, seiring bertumbuhnya anak kan dia semakin tinggi tuh dan kakinya juga semakin lebar, itu kalian sedikit demi sedikit bisa semakin melebarkan velcro-nya menyesuaikan pertumbuhan anaknya. Jadi kalau anaknya sudah 61 cm, ini bisa mulai masuk ke yang kuning. Kita pindah, ini bisa dibuka gini. Nggak akan aku simulasikan ya, karena tanganku satu nih, dan videonya juga ngevideo manual, jadi lumayan ribet. Pokoknya velcro-nya dibuka, terus kita tepatin di yang kuning. Nah, nanti kalau anaknya sudah 71 cm, mungkin sekitar 1 tahun, kita bisa switch dia ke yang biru. Nah, karena anakku sekarang mungkin sekitar 60 cm sampai 70, jadi aku taruh di antara merah dan juga kuning gitu. Kalian kira-kira aja. Ini fitur yang nggak ada di selain 360 ya, selain Omni 360. Makanya itu kenapa kalau yang di tipe 360 aja tanpa Omni, dia ininya langsung pakem, nggak bisa dipindah-pindah. Oleh karena itu dia butuh insert di tengahnya, karena untuk newborn dia masih terlalu lebar ininya, pahanya gitu. Nah, kalau tipe Omni 360 nih, kalian udah bisa tinggal pindah-pindah aja, nggak perlu pakai insert gitu. Terus ini gendongannya juga tebel banget ininya, paddingnya. Jadi kalau waktu di sini nggak sakit sama sekali, kiri kanan. Dan ada ini dia, ini namanya dia nyebutnya lumbar support gitu. Jadi untuk support tambahan ada di pinggang kita sini. Ini juga yang bikin Ergo Baby mahal ya, karena dia kayak memperhitungkan gitu beban bayinya terdistribusikan dengan baik di tubuh penggendongnya gitu. Kayak gini. Jadi ini nanti ada di bagian belakang tubuh kita. Ini yang bikin kita nggak sakit saat gendong babynya. Oke, sekarang sebelum aku praktekin, aku mau sebutin dulu pro dan kontra, bukan pro dan kontra sih, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya dari Ergo Baby ini, dia anti ribet ya, dia jadi kita pasang semenit aja sudah langsung bisa kepake.
Beda dengan yang lain, misalnya yang wrap itu kan wrap kayak selendang gitu kan. Kalau selendang kan mungkin butuh waktu beberapa saat gitu untuk ambil selendangnya, kita ikat gimana. Kalau Ergo Baby ini kita tinggal bakal ininya di bawah di pinggang kita, terus babynya masuk, selesai, kita klip gitu, mungkin 1 menit. Nah itu berguna banget buat aku yang di rumah sendiri, dan maksudnya kalau suami lagi nggak ada di rumah kan aku harus sendirian tuh, cepet gitu, seset gitu, misalnya mau aktivitas, mau masak atau mau bersih-bersih rumah, itu nggak butuh waktu yang lama. Terus yang kedua, ini juga cocok sejak dari newborn. Jadi dari newborn sampai umur 2 atau 3 tahun aku nggak perlu beli gendongan-gendongan yang lain lagi, karena dia sudah fit dari dia kecil sampai besar, sampai dia pengen ngelihat keluar gitu juga bisa. Oh ya, aku lupa sebutin kalau untuk melihat keluar itu disarankan ketika anak usia 6 bulan, ketika dia sudah bisa menegakkan kepalanya gitu, karena kan dia lihat keluar tuh. Kalau kepalanya masih gini-gini, takutnya jatuhnya gini kan. Kalau jatuhnya ke depan, dia sirkulasi udara untuk pernafasannya itu bahaya gitu. Jadi harus umur 6 bulan baru boleh hadap ke depan. Habis itu namanya gendongan ya. Kalau gendongan yang tipe ini itu hands free. Jadi sekali lagi terbantu banget buat aku yang harus aktivitas di rumah tanpa ada bantuan siapapun gitu. Jadi aku bisa sambil masak, sambil nyuci, atau sambil ngapa-ngapain karena tanganku bisa bebas bergerak. Itu kelebihannya dibandingkan dengan gendongan konvensional yang miring ya. Kalau miring kan beban bayi juga nggak bagus, terus mungkin capek sebelah, terus tangan kita sebelah juga harus pegangi babynya. Kalau ini kita benar-benar hands free dan bebas untuk aktivitas. Terus kekurangannya, pertama tentu harganya tidak begitu ramah. Jadi buat kalian kalau pengen merasakan kenyamanan Ergo Baby, tenang aja, karena aku lihat di Indonesia juga udah banyak penyewaan gendongan khususnya Ergo Baby ini, dan mereka sewanya sekitar 3 bulanan gitu, 400.000 atau 500.000. Jadi kalian kalau masih punya newborn, kalian bisa nyewa mungkin sekitar 5 bulan, dan itu lumayan memberikan kalian experience sebelum kalian mau beli yang beneran aslinya. Dan bisa juga disiasati dengan beli yang pre-love gitu, karena banyak banget kalau kalian mau cari ya. Habis itu yang kedua, mungkin di awal there are too many information buat kalian yang mau terjun ke dunia per-Ergo Babyan. Awalnya aku juga sangat, aku sebutkan tadi di awal, overwhelmed banget karena banyak banget opsinya. Tapi untuk menyederhanakan, kalau kalian pengen yang komplit, paket komplit ya dari semua tipe-tipe itu, pilih aja yang Omni 360. Terus yang terakhir, kekurangannya ini itu cukup bulky banget. Bulky itu kayak gede gitu ya, karena dia juga ada paddingnya. Jadi kalau misalnya aku lagi pergi dan harus bawa stroller dan bawa ini tuh juga makan satu tas sendiri. Nanti aku praktekin cara ngelepetnya yang praktis ya. Kalau selendang kan bisa kita lipat terus kita masukin tasnya baby tuh, nggak makan tempat. Tapi kalau ini cukup gede gitu, jadi kalau dilipet tuh gede gitu, kayak bantal. Oke, kali ini aku akan praktekin cara lipet Ergo Baby yang praktis ya. Jadi pertama, oh sorry, babyku nangis. Jadi pertama ini bagian yang padding ini kita lipat jadi 2 gini, terus begini, habis itu gini ya, habis itu kita gulung. Ininya jangan dipasang dulu, kita gulung, sorry, kita gulung begini sampai bagian ini. Terus ininya yang lumbar supportnya kita klip aja deh di sini, kita klip jadi tada.
kecil gini, siap dimasukin ke tas. Oh iya, aku ada life hack juga nih. Ergo Baby ini kan strapnya panjang-panjang banget nih ininya. Kalau kalian perhatiin strapnya ini yang menjuntai itu panjang gitu. Nah, Ergo Baby itu ada fitur karet kayak gini di tiap strapnya. Kalau kalian perhatiin, ini ada fungsinya loh. Jadi ini kan panjang nih, biar nggak menjuntai. Ini bisa kalian tekuk gini, lipat. Habis itu karetnya tinggal diturunin ke bawah. Nah, gini deh. Fungsinya ternyata untuk ngelipet biar nggak menjuntai banyak. Yang lain juga kayak gitu. Ini semua ada karetnya. Oke, sekarang aku mau praktekin cara pakai Ergo Baby-nya. Dengan pertama adep ke ibunya dulu ya. Pertama pastikan ininya sesuai dengan panjang babynya. Terus langsung kita taruh di sini ya, di bawah dada kita. Terus kita selipin di bagian ini pastikan ada di tengah badan kita ya. Terus kita bisa tarik gini untuk ngencengin. Nah, kita ada di tengah ini udah pas. Kalau udah di tengah dia sakit nih. Jadi ini kan fungsinya harus ada di tengah ini. Seperti ini. Kalau di bawah dada ya. Tinggal kita bawa babynya. Ini dia babynya. Baby aku ini sekarang umur 5 bulan. Nah, kita tinggal taruh dia di tengah. Kakinya dibuka gini. Terus kita ambil satu sisi. Pegang ininya ya. Ini pegang. Kita ambil satu sisi, tinggal kayak pakai tas aja, kita cangklongin. Kita kalau mau support babynya, kita pegang ini. Nah, sudah selesai. Tinggal kita bakel yang bagian belakang. Ini ya. Kelihatan kan? Nah, terus untuk nyesuaiin dia udah nyaman apa belum, biasanya aku tarik lagi gini. Terus ininya sesuaiin dia, pastikan dia udah M shape ya. M shape ini, M shape gitu. Terus habis itu tangannya, ambil tangannya, taruh di sini. Tangan satunya juga. Nah, ini fungsinya buat apa sih dua button ini? Dua button ini untuk kalau saat babynya nggak tidur, kita bisa turunin gini. Jadi sekaligus untuk bantalan. Tapi kalau pas babynya lagi tidur, kan dia butuh sandaran nih, kayak bantalnya. Nah, itu kita bisa flip gini. Atau kalau kurang firm, kita bisa pindahin aja di atas sini. Kayak gini. Nah, yang ini juga. Seperti ini. Jadi babynya feel secure. Nah, karena babyku nggak lagi tidur, jadi aku turunin aja. Ada standar yang harus kita penuhi ya saat kita baby wearing gini. Pertama, ada beberapa. Yang pertama, pastikan kita
close enough to kiss our baby kayak gini. Jadi kalau kita bisa cium keningnya dia berarti udah benar. Terus pastikan dia airways-nya, sirkulasi pernapasan dia nggak ketutup apapun kayak gini. Terus ininya juga sesuaikan dengan umurnya, harus M shape. Oh iya, aku ada beberapa tips juga. Kalian harus pastikan nyaman dan juga seret ya. Kalau kurang seret ini bisa ditarik, ini juga bisa ditarik. Gitu. Sekarang kita akan pindah posisi hadap ke depan. Pertama, ini juga sekalian tutorial nyopot ya. Pertama kita buka dulu buckle yang belakang. Gini. Oh ya, ini jangan lupa kita slide dulu ke bawah. Nah, ini kan udah ke bawah. Lebih enak memang kalau anaknya sudah bisa menyangga kepalanya sendiri ya, karena kalau newborn itu kalau kita pas masang kadang aku takut dia geblak gitu ke belakang. Tapi kalau dia sudah bisa nyangga kepalanya gini lebih enak. Hadapin anak ke belakang. Ini udah dipasang ya, sama kayak tadi. Terus aku masih belum sering sih ngadepin di depan, jadi masih agak lama. Gini, pasang lagi. Tangannya hadap depan. Udah selesai, tinggal kita pasang buckle yang belakang. Udah, pasti ada bunyi klik tiap buckle-nya. Jadi untuk mastiin kalau dia emang sudah secure. Hadap depan. Ininya taruh di bawah. Halo. Jadi ini aku mau ajak Sofia jalan-jalan pakai Ergo Baby yang hadap ke depan ya Dek ya, karena dia udah bisa ini tegak kepalanya, jadi dia boleh hadap depan. Halo. Kalau hadap depan gini baiknya emang jangan lama-lama ya, karena bisa overstimulasi. Apalagi kalau anaknya udah ngantuk, kita buruan buru-buru mindah anaknya hadap kita, karena kalau udah ngantuk biar dia bisa bersandar di tempat kita, terus kita bisa pakai ininya hoodie-nya itu biar nutupi dia. Demikian reviewku tentang Ergo Baby, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang lagi cari gendongan. Terima kasih, bye-bye.